Bukan sebuah kebetulan Anda mendengar video ini. Ada pesan penting untuk Anda. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Dia sering sengaja membuatmu menunggu, karena ada sesuatu dalam hidupmu yang hanya bisa dipulihkan lewat proses ini. Dengarkan baik-baik, jemaat Tuhan. Ada musim ketika Tuhan tidak sedang membuatmu nyaman. Tuhan sedang membuatmu layak. Ada musim ketika Tuhan tidak sedang menuruti maumu. Tuhan sedang membangun kapasitasmu. Dan kalau hari ini hidupmu terasa ditekan, disaring, dipangkas, disunat, dilucuti, jangan cepat berkata Tuhan meninggalkan aku. Bisa jadi justru itu tanda Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sekarang aku bicara keras karena aku mengasihi jiwamu. Banyak orang ingin berkat besar tetapi masih kecil di dalam karakter. Banyak orang mau uang besar tetapi masih miskin dalam hikmat. Banyak orang mau pintu terbuka tetapi masih suka menunda dan kompromi. Itu sebabnya Tuhan tidak buru-buru memberi. Sebab berkat tanpa kapasitas akan menjadi kutuk. Uang tanpa takut Tuhan akan menjadi racun. Promosi tanpa kerendahan hati akan menjadi kejatuhan. Hari ini aku mau engkau mengerti ekonomi kerajaan Allah. Bukan ekonomi dunia. Di dunia orang berkata dapatkan dulu baru taat. Di kerajaan Allah Tuhan berkata taat dulu baru aku percayakan. Di dunia orang berkata kumpulkan dulu baru memberi. Di kerajaan Allah Tuhan berkata tabur dulu dengan iman maka aku yang memelihara. Di dunia orang berkata aman dulu baru melangkah. Di kerajaan Allah Tuhan berkata melangkah dulu maka aku teguhkan jalanmu. Kalau engkau masih takut soal uang, aku harus menegur roh itu. Takut yang mengikat soal uang bukan dari Tuhan. Itu pintu bagi ketamakan, manipulasi, dusta, dan kompromi. Takut membuat orang menghalalkan cara. Takut membuat orang pelit tetapi menyebutnya bijaksana. Takut membuat orang mengukur Tuhan dengan saldo rekening. Padahal Tuhan bukan hamba rekeningmu. Engkau yang harus menjadi hamba kebenaran. Dengarkan ini. Saat Tuhan hendak memberi sesuatu yang besar, Tuhan sering mengizinkan engkau masuk musim yang tidak engkau pilih. Musim di mana rencana berantakan. Musim di mana pintu tertutup. Musim di mana engkau merasa sendiri. Musim di mana engkau berkata Tuhan apa salahku. Namun justru di musim itu Tuhan berkata aku sedang membentukmu. Karena Tuhan tidak sekadar memberi hadiah. Tuhan membangun manusia. Tuhan tidak sekadar memberikan hasil. Tuhan memurnikan hati. Tuhan tidak sekadar mengubah keadaan. Tuhan mengubah engkau dulu. Jemaat, ada prinsip kerajaan Allah yang banyak orang benci. Namanya proses. Manusia suka instan. Tetapi Tuhan suka membentuk. Manusia suka jalan cepat. Tetapi Tuhan suka jalan benar. Manusia suka loncat tahap. Tetapi Tuhan tidak pernah melompati karakter. Kalau hari ini engkau sedang mengalami tekanan, jangan pura-pura kuat sambil menyimpan pahit. Datanglah pada Tuhan dengan jujur. Namun juga jangan jadi manja rohani. Banyak orang berdoa minta berkat tapi menolak disiplin. Banyak orang teriak minta pintu dibuka tapi tidak setia pada kunci. Banyak orang ingin naik level tapi tidak mau diproses. Proses itu sakit karena Tuhan memang sedang memotong sesuatu. Tuhan sedang memangkas ego. Tuhan sedang memangkas kemalasan. Tuhan sedang memangkas relasi yang mengotori panggilan. Tuhan sedang memangkas kebiasaan boros. Tuhan sedang memangkas lidah yang suka mengeluh. Tuhan sedang memangkas nafsu pamer. Tuhan sedang memangkas rasa perlu validasi manusia. Ingat, pohon yang tidak dipangkas akan rimbun tetapi tidak berbuah. Orang yang tidak diproses akan ramai aktivitas tetapi miskin hasil rohani. Dan banyak orang salah paham. Mereka kira Tuhan diam. Padahal Tuhan sedang bekerja dalam diam. Kalau engkau merasa tertahan, bisa jadi Tuhan sedang mengajarmu sabar. Kalau engkau merasa tertutup, bisa jadi Tuhan sedang mengajarmu peka. Kalau engkau merasa dihilangkan, bisa jadi Tuhan sedang mengajarmu rendah hati. Kalau engkau merasa gagal, bisa jadi Tuhan sedang mematikan keangkuhanmu supaya engkau tidak hancur syarat sukses. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang dengarkan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 berkata iman tanpa perbuatan adalah mati.
Jadi jangan pakai bahasa rohani untuk menutupi kemalasan. Jangan pakai alasan menunggu Tuhan untuk menutupi ketakutan melangkah. Tuhan memang pemelihara, tetapi Tuhan bukan pembenaran untuk pasif. Ada orang berkata, saya percaya Tuhan akan beri saya berkat besar. Tetapi hidupnya tidak berubah. Tidak ada ketaatan. Tidak ada disiplin. Tidak ada pertobatan. Tidak ada kerja yang jujur. Tidak ada pengelolaan keuangan. Tidak ada penataan prioritas. Lalu dia marah pada Tuhan. Itu bukan iman. Itu ilusi rohani. Tuhan membangun berkat melalui prinsip. Dan prinsip kerajaan Allah selalu menguji hati. Karena Tuhan tidak akan mempercayakan harta kepada orang yang tidak setia. Yesus berkata dalam prinsip setia dalam perkara kecil. Sebab setia itu bukan ukuran nominal. Setia itu ukuran hati. Banyak orang ingin Tuhan memperbesar penghasilan. Tetapi dia tidak bisa mengatur pengeluaran. Banyak orang ingin Tuhan memperluas usaha, tetapi dia tidak bisa mengurus integritas. Banyak orang ingin Tuhan menambah pelanggan, tetapi dia tidak bisa menjaga mulut dan janji. Banyak orang ingin Tuhan menambah promosi, tetapi dia masih suka menipu nota, menunda bayar, dan main belakang. Jangan berharap ekonomi kerajaan Allah bekerja pada orang yang menolak karakter kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu benar dulu baru berkat. Bukan berkat dulu baru benar. Sekarang aku masuk lebih dalam. Salah satu tanda Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar adalah pintu-pintu lama mulai tertutup. Relasi yang dulu dekat mulai menjauh. Kesempatan yang dulu ada tiba-tiba hilang. Kenyamanan yang dulu terasa nikmat sekarang hamba. Dan banyak orang salah mengartikan. Mereka pikir itu kutuk. Padahal itu pembersihan. Karena Tuhan tidak akan membawa engkau ke musim baru dengan beban musim lama. Ada orang yang Tuhan harus keluarkan dari hidupmu karena mereka adalah jangkar yang menahan kapalmu. Mereka terlihat baik, tetapi mereka menguras imanmu. Mereka mengajar engkau takut. Mereka menertawakan panggilanmu. Mereka menarikmu kembali ke pola lama. Dan engkau masih memeluk mereka karena takut sendirian. Jemaat, lebih baik sendirian sebentar dengan Tuhan daripada ramai tetapi tersesat. Lebih baik dipangkas dengan air mata, daripada dibiarkan rimbun tetapi tidak berbuah. Tuhan kadang mengizinkan kesepian supaya engkau berhenti bergantung pada manusia. Karena ekonomi kerajaan Allah dimulai dari ketergantungan pada Tuhan. Bukan pada koneksi. Bukan pada sponsor. Bukan pada relasi manipulatif. Bukan pada cara-cara kotor. Jika Tuhan menutup pintu, jangan dobrak. Tanya Tuhan apa yang engkau lindungi, apa yang engkau bersihkan, apa yang engkau arahkan. Karena pintu yang tertutup bisa jadi penyelamatan dari bencana yang tidak engkau lihat. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Tanda berikutnya, engkau mulai merasakan gelisah yang suci. Ada dorongan dalam rohmu. Ada suara yang seperti berbisik. Ada yang lebih besar dari hidup seperti ini. Ada panggilan yang belum selesai. Ada bab baru yang Tuhan siapkan. Namun dengarkan teguranku. Jangan salah arti gelisah rohani menjadi ambisi daging. Karena tidak semua rasa ingin lebih itu dari Tuhan. Kalau rasa ingin lebih membuatmu sombong, itu bukan dari Tuhan. Kalau rasa ingin lebih membuatmu merendahkan orang lain, itu bukan dari Tuhan. Kalau rasa ingin lebih membuatmu ingin cepat terkenal, itu bukan dari Tuhan. Kalau rasa ingin lebih membuatmu menghalalkan cara, itu bukan dari Tuhan. Gelisah yang dari Tuhan membuatmu lapar akan kekudusan. Membuatmu lapar akan tujuan. Membuatmu lapar akan dampak. Membuatmu lapar untuk taat. Membuatmu lapar untuk memberi. Membuatmu lapar untuk melayani. Dan saat Tuhan mengubah arah hidupmu, hal-hal yang dulu memuaskanmu akan terasa kosong. Kesenangan lama terasa hamba. Obrolan lama terasa tidak bernilai. Kebiasaan lama terasa kotor. Itu bukan depresi. Itu detoks rohani. Tuhan sedang memurnikan selera jiwamu. Sekarang aku bicara tentang timing Tuhan. Banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi karena mereka tidak sabar. Mereka memaksa timing. Mereka mendahului Tuhan. Mereka mengambil jalan pintas, lalu mereka bayar mahal.
Firman Tuhan berkata Pengkhotbah 3 ayat 11 Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Tuhan bukan lambat. Tuhan tepat. Yang lambat itu seringkali kita dalam pertobatan. Yang lambat itu seringkali kita dalam disiplin. Yang lambat itu seringkali kita dalam membuang kebiasaan buruk. Jangan bicara timing Tuhan kalau engkau masih memelihara dosa yang sama. Jangan bicara janji Tuhan kalau engkau masih suka berdusta. Jangan bicara mujizat finansial kalau engkau masih tidak jujur dalam pekerjaan. Jangan bicara berkat besar kalau engkau masih menipu kecil. Karena ekonomi kerajaan Allah dibangun di atas kebenaran. Kebenaran itu pondasi. Kalau pondasi retak, rumah akan runtuh saat angin promosi datang. Tuhan mengajarimu menunggu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melatih otot iman. Sebab iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang rapuh. Saat masalah datang, iman runtuh. Saat uang turun, iman hilang. Saat pintu tertutup, iman berubah jadi keluhan. Aku tegur roh keluhan itu. Keluhan adalah bahasa budak, bukan bahasa anak. Anak Tuhan boleh menangis. Tetapi anak Tuhan tidak tinggal dalam keluhan. Dia bangkit dan taat. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang kita masuk ke inti ekonomi kerajaan Allah tentang berkat besar. Tuhan tidak memberi berkat besar kepada orang yang ingin membesarkan nama diri. Tuhan memberi berkat besar kepada orang yang mau membesarkan nama Tuhan. Tuhan tidak mempercayakan sumber daya kepada orang yang ingin memuaskan hawa nafsu. Tuhan mempercayakan sumber daya kepada pengelola yang takut Tuhan. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu bukan slogan. Itu prinsip. Hasil pertama itu latihan hati. Latihan menaruh Tuhan di tempat pertama. Bukan sisa pertama. Bukan kalau ada dulu. Tetapi pertama. Ada orang berkata saya tidak bisa memberi karena saya masih kurang. Aku jawab dengan keras. Justru karena engkau masih kurang, engkau perlu belajar taat dalam memberi. Bukan karena Tuhan butuh uangmu, tetapi karena Tuhan sedang mematahkan berhala dalam hatimu. Berhala rasa aman, berhala kendali, berhala ketakutan, berhala mamon. Kalau engkau selalu berkata nanti saat saya kaya baru saya memberi, engkau sedang menipu diri. Orang yang tidak setia saat kecil tidak akan setia saat besar. Yang berubah bukan hatinya. Yang berubah hanya nominalnya. Namun aku juga menegur sisi lain. Jangan jadi bodoh secara finansial lalu mengatasnamakan iman. Iman bukan ceroboh. Iman bukan boros. Iman bukan malas bekerja. Iman bukan menolak perencanaan. Iman bukan membiarkan utang karena gaya hidup. Ekonomi kerajaan Allah itu ada hikmat. Ada kerja keras, ada pengelolaan, ada disiplin, ada ketekunan. Karena Tuhan itu Allah yang tertib. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Berkat besar datang bersama tanggung jawab besar. Kalau Tuhan memberi pengaruh, Tuhan menuntut integritas. Kalau Tuhan memberi uang, Tuhan menuntut pengelolaan. Kalau Tuhan memberi promosi, Tuhan menuntut kerendahan hati. Kalau Tuhan memberi kesempatan, Tuhan menuntut kesetiaan. Itu sebabnya Tuhan memprosesmu lewat tekanan. Tekanan membongkar isi. Saat engkau ditekan, keluar siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan siapa yang engkau aktingkan di depan orang. Saat uang sempit, apakah engkau masih percaya? Saat pelanggan turun, apakah engkau masih bersyukur? Saat proyek gagal, apakah engkau masih jujur? Saat engkau tidak dilihat, apakah engkau masih setia? Karena banyak orang hanya memuji Tuhan saat rekening penuh. Itu bukan penyembahan. Itu transaksi. Tuhan muat dengan kekristenan transaksional. Tuhan mencari penyembah yang setia. Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu itu termasuk musim dipangkas, termasuk musim ditahan, termasuk musim disaring, termasuk musim pintu tertutup. Tuhan bisa pakai semuanya untuk membangunmu. Tetapi ayat itu bukan alasan untuk pasif. Ayat itu adalah jaminan bahwa prosesmu tidak sia-sia. Kalau engkau taat,
Proses itu akan membawamu naik. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang aku mau menyalakan fokusmu lagi. Jangan lepas sampai selesai. Karena bagian tengah ini banyak orang jatuh. Banyak orang kuat di awal. Mereka semangat saat baru mulai. Tetapi saat masuk padang gurun mereka mundur. Padang gurun rohani itu tempat Tuhan memurnikan motivasi. Di padang gurun engkau belajar. Aku butuh Tuhan bukan karena berkat. Aku butuh Tuhan karena Dia Tuhan. Daud tidak jadi raja di singgasana. Daud dibentuk di gua. Yusuf tidak jadi penguasa di pesta. Yusuf dibentuk di penjara. Tuhan selalu membentuk pemimpin dalam tempat yang tidak glamor. Jadi kalau engkau hari ini ada di tempat yang sepi, kerja keras tetapi tidak dihargai, usaha tetapi belum terlihat, kau merasa sendirian, aku datang membawa firman. Jangan menghina tempat pembentukanmu, karena justru di tempat itulah Tuhan sedang membangun ototmu. Otot disiplin, otot ketekunan, otot ketahanan, otot kesabaran, otot penguasaan diri, otot pengelolaan uang, otot menahan lidah, otot menahan nafsu belanja, otot menolak godaan cara cepat. Dan aku harus bicara tentang ketaatan yang praktis. Kalau Tuhan sedang siapkan berkat besar, Tuhan akan menuntut engkau rapikan fondasi hidupmu. Rapikan waktu, rapikan kebiasaan, rapikan laporan keuangan, rapikan hutang, rapikan komitmen, rapikan janji, rapikan standar kerja, rapikan kualitas produk, rapikan cara bicara. Karena berkat besar tidak akan duduk di atas kekacauan. Berkat besar butuh sistem. Dan Tuhan adalah Allah yang membangun sistem. Sekarang aku tegur beberapa dosa ekonomi yang sering disembunyikan jemaat. 1. Menunda dan menyebutnya menunggu Tuhan. 2. Malas tetapi berkata saya sedang doa. 3. Tidak mau belajar tetapi minta hasil besar. 4. Tidak mau kerja dengan ekscelensi tetapi minta promosi. 5. Boros tetapi minta berkat. 6. Utang untuk gaya hidup tetapi minta pelepasan. 7. Tidak jujur dalam bisnis tetapi minta kelimpahan. Dengar, Tuhan bukan mesin ATM rohani. Tuhan tidak bisa dipakai untuk melegalkan kebodohan. Tuhan tidak bisa dipakai untuk menutupi ketidaktaatan. Kalau engkau mau ekonomi kerajaan Allah bekerja, engkau harus berjalan dalam prinsip kerajaan Allah. Prinsip itu keras, tetapi itu menyelamatkan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu artinya prioritas. Cari dahulu artinya keputusan. Cari dahulu artinya tindakan. Bukan hanya nyanyian. Bukan hanya status. Bukan hanya komentar rohani. Kalau engkau cari dahulu kerajaan, kebenaran menjadi gaya hidup. Ketaatan menjadi napas, memberi menjadi sukacita, bekerja menjadi ibadah, mengelola uang menjadi tanggung jawab. Dan penambahan dari Tuhan itu berbeda dengan penambahan dari dunia. Penambahan dari dunia sering membawa beban. Penambahan dari Tuhan membawa damai. Penambahan dari dunia sering membawa dosa. Penambahan dari Tuhan membawa kesucian. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang kita bicara soal tindakan iman. Banyak orang mau berkat besar tetapi tidak mau melangkah. Padahal Tuhan selalu minta langkah. Abraham diperintah pergi. Dia tidak dapat peta lengkap, tetapi dia taat. Dan ketaatan membuka generasi berkat. Petrus diminta keluar dari perahu. Air masih bergelora, tetapi dia melangkah, dan mukjizat terjadi saat dia melangkah. Jadi kalau Tuhan sedang memanggilmu ke level baru, jangan tunggu semua jelas. Tunggu jelas itu bukan iman, itu logika. Dan Tuhan bukan anti logika, tetapi Tuhan melampaui logika. Tuhan akan memberi terang cukup untuk satu langkah, bukan untuk seluruh jalan, supaya engkau belajar bergantung. Namun ingat, melangkah bukan berarti nekat. Melangkah berarti taat dan tertib. Melangkah dengan doa dan rencana. Melangkah dengan kerja keras dan disiplin.
Melangkah dengan konsultasi dan pembelajaran. Melangkah dengan karakter. Ini kuncinya. Tuhan tidak memberkati keraguan yang dijadikan rumah, tetapi Tuhan memberkati ketaatan yang dijadikan jalan. Sekarang aku mau bicara tentang pemangkasan yang paling menyakitkan. Kadang Tuhan memotong bukan hanya orang lain, tetapi Tuhan memotong versi dirimu yang lama. Versi yang mudah tersinggung. Versi yang butuh dipuji. Versi yang tidak bisa ditegur. Versi yang cepat menyerah. Versi yang suka mengeluh. Versi yang suka menyalahkan. Versi yang menunda. Versi yang ingin hasil tanpa proses. Tuhan memotong itu semua. Karena kalau itu tidak dipotong, berkat besar akan menghancurkanmu. Banyak orang jatuh bukan saat miskin, tetapi saat kaya. Banyak orang tersesat bukan saat kecil, tetapi saat besar. Itu sebabnya Tuhan melatihmu memegang sedikit dengan benar. Supaya saat Tuhan beri banyak, engkau tidak mabuk kuasa. Engkau tidak mabuk uang. Engkau tidak mabuk pujian. Aku berkata dengan otoritas rohani. Tuhan sedang membangun pengelola, bukan pencuri. Tuhan sedang membangun penata layan, bukan pemakai. Tuhan sedang membangun pemberi, bukan penimbun. Kalau engkau ingin menjadi orang yang Tuhan percayai uang, mulailah dengan kesetiaan harian. Catat pemasukan dan pengeluaran. Berhenti boros. Bayar utang dengan disiplin. Tepati janji. Hindari tipu daya. Bangun kualitas kerja. Latih memberi. Latih bersyukur. Latih hidup sederhana. Karena kelimpahan kerajaan Allah bukan untuk pamer. Kelimpahan kerajaan Allah untuk dampar. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang dengarkan teguran yang terakhir sebelum penutup. Kalau engkau merasa Tuhan menjauh, periksa bukan perasaanmu, periksa ketaatanmu. Karena seringkali bukan Tuhan yang jauh, kita yang lari. Kalau engkau merasa doa tertahan, periksa apakah ada dosa yang kau peluk. Kalau engkau merasa uang selalu bocor, periksa apakah ada kebiasaan yang kau biarkan. Kalau engkau merasa berkat tidak bertambah, periksa apakah engkau menolak prinsip. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan mengasihi, tetapi Tuhan juga mendidik. Tuhan itu Bapa. Dan Bapa yang baik tidak membiarkan anaknya hidup bodoh. Aku tidak sedang menghakimi. Aku sedang membangunkan. Karena banyak orang tidur di tengah kesempatan. Banyak orang nyaman di tengah panggilan. Banyak orang sibuk tetapi tidak taat. Banyak orang rohani di mulut tetapi kotor di transaksi. Hari ini bertobat, bukan besok. Hari ini rapikan, bukan nanti. Hari ini taat, bukan saat sudah melihat. Karena berkat besar tidak menunggu orang yang menunda. Berkat besar mencari orang yang siap. Sekarang aku tutup dengan api terakhir supaya engkau pulang membawa fokus. Jangan berhenti di tengah prosesmu. Jangan keluar dari sekolah Tuhan hanya karena ujiannya sulit. Jangan tinggalkan kebenaran hanya karena jalan pintas terlihat mudah. Jangan tinggalkan kesetiaan hanya karena orang lain curang dan terlihat menang. Karena kemenangan curang itu sementara. Tetapi berkat Tuhan itu memiliki damai. Berjalan dalam kebenaran mungkin lebih lambat di awal, tetapi itu membangun fondasi. Dan fondasi itulah yang membuat engkau bertahan di puncak. Ingat lagi, saat Tuhan hendak memberi sesuatu yang besar, Tuhan akan menekan supaya isi keluar. Tuhan akan memangkas supaya buah naik. Tuhan akan menutup pintu supaya engkau tidak masuk bencana. Tuhan akan mengubah selera supaya engkau tidak kembali ke sampah. Tuhan akan menahan supaya engkau matang. Tuhan akan memanggilmu melangkah supaya imanmu hidup. Dan aku lepaskan deklarasi firman ini atas hidupmu. Engkau tidak akan dikuasai roh takut soal uang. Engkau akan berjalan dalam hikmat. Engkau akan berjalan dalam integritas. Engkau akan menjadi penata layan yang Tuhan percayai. Tuhan akan buka pintu yang tidak bisa ditutup manusia. Tuhan akan sambungkan engkau dengan relasi yang benar. Tuhan akan beri strategi yang bersih. Tuhan akan beri keberanian untuk taat. Tuhan akan beri kekuatan untuk bertahan. Dan saat berkat itu datang, engkau sanggup memegangnya tanpa kehilangan Tuhan.
Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan.